Qunut subuh ini tidak ada contohnya dari Rasulullah SAW. Ya, mungkin Rasulullah SAW sampai meninggal dunia qunut subuh terus menerus. Ada dalilnya, hadisnya dhaif. Dhaif itu artinya apa? Lemah. Lemah itu boleh dipakai atau tidak? Nggak boleh dipakai. Wahai anakku, qunut subuh itu muhdats. Apa makna muhdats? Beda, bahkan lebih tegas lagi di Sunan Nasai dijelaskan, ai bunayya bid'atun, wahai anakku, qunut subuh itu bid'ah. Ini aneh, bid'ah itu kan sesat. Qunut subuh ini tidak ada contohnya dari Rasulullah SAW. Ya, perhatikan ya ikhwani fi din, azakumullah. Rasulullah SAW, hadis Anas yang mengatakan, kana sallallahu alaihi wasallam yaqnutu fil fajri hatta faraqal hayah. Rasulullah SAW qunut pada salat subuh sampai meninggal dunia. Ini hadisnya lemah. Hadisnya lemah. Yang benar adalah hadis Anas yang tadi kita sampaikan, bahwa Rasulullah SAW qunut selama 1 bulan berturut-turut, mendoakan pada salat zuhur, maghrib, salat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, mendoakan suku-suku yang membunuh apa? Dai-dai yang diutus oleh Rasulullah SAW. Ini hadisnya sahih. Kemudian coba kita pikirkan, seandainya Rasulullah SAW qunut setiap subuh sampai meninggal dunia, ya, pasti makmum yang di belakang ini akan menghafal doa-doanya itu. Tidak mungkin Rasulullah mengangkat tangannya kemudian berdoa dengan suara yang jahar, diangkat tangannya dengan suara yang jahar lalu tidak dihafal oleh makmum-makmumnya. Tidak mungkin. Dan Rasulullah SAW doanya itu divariasikan, ya, terkadang bunyinya begini, terkadang doanya ini, terkadang doanya begini, terkadang doanya begini. Seperti contohnya apa? Du'aul iftitah. Banyak sekali apa? Bentuk-bentuknya. Demikian juga kalau seandainya Rasulullah SAW setiap hari dia qunut subuh, pasti doanya itu bervariasi, berbeda-beda. Kalau itu terjadi, pasti sahabat-sahabat yang meriwayatkannya kepada kita banyak. Ya, sahabat ini meriwayatkan doanya begini, sahabat ini meriwayatkan doanya begini, sahabat ini meriwayatkan doanya begini. Tapi yang kita lihat, setiap subuh dia baca Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait, dan seterusnya. Ini bukan doa qunut subuh, ini adalah doa qunut witir. Ya, yang dibaca setiap subuh itu qunut witir. Antum tanyakan dia, ya, mana doa qunut subuh itu? Kalau Allahumma hdina fi man hadait itu adalah doa qunut witir, wa afina fi man afait, dan seterusnya. Ya, tidak mungkin Rasulullah SAW sampai meninggal dunia. Berapa tahun itu jadinya? Rasulullah SAW umur dakwahnya berapa tahun? Sekitar berapa? 20 berapa? Itu berapa kali sholat subuh jadinya itu? Banyak kali. Ya, itu berarti doa qunutnya akan bervariasi yang begitu banyak variasinya. Kalau itu terjadi, maka banyak sahabat-sahabat yang meriwayatkannya kepada kita. Tidak ada sahabat-sahabat meriwayatkan, berarti itu tidak pernah terjadi. Masa doanya kecil suaranya saja dihafal? Ya, seperti doa apa? Doa salatul janazah yang disampaikan oleh sahabat itu. Dia mengatakan hatta lamasa thiyabi thiyabah, sampai bajuku ini nempel di bajunya Rasulullah SAW. Lalu saya mendengar sampai dia mengatakan, seandainya saya yang mati ini, saking indahnya doa itu, Allahumma ighfirlah, Allahumma ighfirlah warhamhu wa'afi wa'fu anhu wa akrim nuzul, dan seterusnya. Doa yang kecil suaranya itu dihafal. Masa diangkat tangan kemudian dengan suara yang besar lalu tidak dihafal?
nggak mungkin. Ini menunjukkan bahwa itu tidak pernah terjadi. Wallahu ta'ala alam. Semoga apa kita sampaikan ini bermanfaat. Kunut subuh itu ada dalilnya. Kunut subuh itu ada dalilnya. Kunut subuh terus menerus ada dalilnya. Hadisnya dhaif. Dhaif itu artinya apa? Lemah. Lemah itu boleh dipakai atau tidak? Nggak boleh dipakai. Ingat tuh, hadisnya ada dhaif. Kalau dhaif nggak boleh dipakai. Bahkan ada sahabat bertanya, seorang anaknya dari sahabat bertanya, wahai ayahku, engkau pernah sholat di belakang belakang Rasulullah SAW, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, radhiyallahu ajma'in. Apakah mereka kunut subuh? Dijawab oleh bapaknya, ai bunayya muhdatsun, wahai anakku, kunut subuh itu muhdats. Apa makna muhdats? Beda. Bahkan lebih tegas lagi di Sunan Nasai dijelaskan, ai bunayya bid'atun, wahai anakku, kunut subuh itu bid'ah. Kalau bid'ah nggak boleh kita ikut. Sekarang kalau kita sholat di belakangnya orang yang kunut subuh, ya kita memperbanyak baca pujian kepada Allah. Bisa kita baca Rabbana lakal hamdu terus, kita ulang-ulang sampai 10 kali nggak ada masalah. Bahkan Nabi pernah membaca li rabbil hamdu li rabbil hamdu li rabbil hamdu li rabbil hamdu terus sebanyak-banyaknya. Bab saat itulah saat memuji kepada Allah. Mereka kunut, biarkan mereka kunut, kita baca pujian kepada Allah, jangan ikut kunutnya dia. Tapi kalau dia sujud wajib ikut karena kita bermakmum dengan imam. Nggak boleh kita menyalahi imam. Tapi ketika dia berbuat beda, nggak boleh kita ikut bedanya. Jelas? Jadi ini udah masalahnya sudah jelas. Jangan nanti dibilang lagi, ini kan masalah khilafiyah, masalah ijtihadiyah. Kalau bid'ah nggak ada ijtihadiyah, udah beda ya bid'ah. Nanti dibawa lagi hadis yang nggak ada asalnya, ikhtilafu ummati rahmatun, ikhtilaf umatku rahmat. Kalau gitu kita balik, bersatunya umatku adalah azab. Nggak terima dia. Karena ini memang nggak ada asalnya di sini, ikhtilaf nggak ada asalnya, nggak ada dari Nabi, nggak ada dari sahabat, nggak ada sama, nggak ada asalnya sama sekali. Makanya ketika orang akan menyampaikan masalah ijtihad atau bukan, dia lihat dulu keterangan para ulama, baca hadisnya. Jangan sampaikan kepada umat ijtihadiyah, udah jelas itu beda, aku udah bilang ijtihadiyah. Nanti semua orang bilang saya melakukan beda ijtihadiyah. Yang buka siapa? Yang buka pertama kali ya ustadz juga ini, doktor-doktor. Dibilang ijtihadiyah, artinya apa? Yang lain ngikut, kan ijtihadiyah. Beda ijtihadiyah, semua ijtihadiyah lagi. Dalil ada kok. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Dalam surah An-Nisa ayat 59. Jika kalian berselisih tentang sesuatu dalam masalah agama, kembalikan kemana? Kepada Allah. Kepada mana? Quran. Kemudian kepada sunnah. Kembalikan. Lihat. Kalau nggak tahu juga, ya tanya kepada yang lebih berilmu. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Jadi semua itu harus kembali kepada dalil dan keterangan. Kita belajar agama ini sumbernya dalil Quran dan Sunnah. Jangan kemudian mengikuti orang banyak. Jangan. Tentang kunut, Nabi mengajarkan kunut, ada yang mempraktekkan, ada yang tidak. Beda ambil kesimpulan. Sebagian sahabat tidak kunut, Anas tidak kunut, tapi Ibnu Umar kemudian kunut, dua-duanya sahabat. Turun ke bawahnya. Kemudian ada yang praktekkan, ada yang tidak. Imam Abu Hanifah tidak kunut, Imam Malik kunut, kunutnya sir sebelum ruku. Imam Syafi'i kunut, kunutnya jahar ba'da ruku. Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad bin Hanbal ngambil tengah-tengah, kunutnya nazilah saja. Nazilah beliau kunut. Tapi satu dengan yang lain tidak ada pernah mengatakan itu yang kunut bid'ah, itu jangan sholat di belakang dia. Tidak ada. Kenapa orang sekarang imam bukan, ahli fikih bukan, makmum kadang-kadang, ya? Kenapa jadi pada rame? Dan yang paling berbahaya itu yang repot saya. Yang paling aneh itu ada kalimat-kalimat begini. Ustadz, bagaimana kami sholat di belakang ahli bid'ah? Yang kunut, bagaimana status kami, kunut atau tidak? Ini aneh, bid'ah itu kan sesat.
Tapi fatwanya keluar, ya kalau dia kunut, jangan kunut, antum diam saja. Anda diam saja, mengambil makna kunut itu bid'ah. Kalau bid'ah sudah jelas sesat. Kullu bid'atin dhalalah, berarti Anda bermakmum di belakang orang sesat. Tapi yang paling aneh, Anda katakan itu orang sesat, tapi Anda katakan boleh sholat di belakang dia. Itu kan lucu menurut saya. Tidak ada kaidah dalam fikih seperti itu. Yang satu salah persepsi menyebut orang ini sesat. Yang kedua boleh sholat di belakang orang sesat, tapi saat sesatnya jangan diikutin. Itu kan aneh itu. Ya. Dan yang paling lebih lucu lagi, Anda menyalahi kaidah sholat. Kata Nabi itu kan, innama ju'ilal imamu liyutamma bihi. Dijadikan imam untuk diikuti. Imam ruku, Anda ruku. Imam sujud, Anda sujud. Jangan imam ruku, Anda sujud. Salah. Imam kunut, Anda ikut kunut di belakang karena imamnya kunut. Kunut imam beda dengan makmum. Dalam hal lafadznya, imam mengatakan Allahumma hdina fiman hadait, Anda katakan amin. Dia mengatakan doanya, Anda mengaminkannya. Beliau berkunut, Anda mengaminkan kunutnya. Masalah Anda mengangkat tangan atau tidak itu perbedaan lain. Tapi Anda ikuti, jangan sampai imam kunut Anda tidak. Allahumma hdina fiman hadait, bid'ah. Wa'afina fiman hadait, dalalah. Rusak kehidupan. Ini apa? Dan saya nggak pernah mendengar yang seperti itu. Ini bukan kaidah namanya. Kalau imam tidak kunut, yang kunut pun, yang kunut ikut tidak kunut. Jangan terlampau soleh. Imam sudah salam, ini sujud sahwi. Ngapain? Jadi kalau Anda bermakmum di belakang imam yang tidak kunut, Anda nggak usah kunut. Jangan kunut sendirian. Ini imam sudah sujud begini aja gitu kan. Allahu Akbar, Allahumma hdina fiman hadait. Anda keliru. Sama aja dengan yang pertama tadi. Ya, sama aja. Nah, karena itu teman-teman sekalian, tempatkan sesuatu pada tempatnya yang baik. Kadang-kadang suka salah persepsi juga. Bahasa hadis, Anda harus pelajari dulu bahasanya. Kadang-kadang ada bahasa begini, kadzab. Dalam bahasa standar normal, kadzab itu dusta. Kadzib dusta, kadzab terus-terusan berdusta. Tapi Anda mesti tahu di bahasa dialek mana itu disebutkan. Bagi orang Hijaz, kalimat kadzib itu artinya khata, salah. Tiba-tiba Anda katakan dusta, tuh dusta tuh. Yang melibatkan di sini dusta. Kuntu bid'ah. Pengertian bid'ah menurut sahabat dalam persepsi ilmu hadis Anda perlu belajar lagi. Rahmukallah. Teman-teman sekalian, ingat baik-baik. Lihat prinsip ini ya. Sahabat itu akan mengamalkan apa yang disaksikan oleh mereka langsung dari Nabi jika mereka menyaksikannya. Perkara sahabat lain menyaksikan berbeda, itu dihormati oleh mereka, tapi mereka tetap akan mengamalkan apa yang dilihatnya. Contoh, Wa'il melihat Nabi sholat, turun pakai lutut dulu. Abu Hurairah melihat Nabi sholat, turun menggunakan telapak tangan dulu. Mereka paham dua-duanya, bahwa keduanya benar dicontohkan oleh Nabi. Tapi Abu Hurairah tidak akan merubah menggunakan telapak tangan, karena itu yang dilihat dari Nabi langsung. Wa'il melihat dari Nabi langsung, tidak akan dirubah oleh mereka. Makanya ketika ada orang mengatakan, bertanya, ya abati, duhai ayah, saya melihat sekelompok mereka melakukan kunut dalam subuhnya, bagaimana pendapat ayah? Bid'ah. Maksud bid'ah di situ bukan menyalahkan orang kunut, tapi maksudnya saya tidak pernah menyaksikannya saat saya bersama Nabi. Saya jaga amalan saya seperti saya lihat dari Nabi. Mungkin mereka melihat yang berbeda, tapi saya takut karena yang saya lihat tuh yang ini. Sekarang pertanyaan saya, apakah semua saat Nabi menyampaikan tausiahnya, semua sahabat ada di situ? Belum tentu. Nabi di Madinah, yang di Madinah melihat Nabi, yang di Badar tidak. Nabi ke Uhud, yang di Uhud melihat Nabi, yang di Badar tidak. Mustahil Nabi ke Badar, semua orang Madinah ke Badar, kosong Madinah. Mustahil. Makanya kadang-kadang ada ayat turun di tempat ini, yang ini belum mengetahui. Ada hadis disampaikan di sini, yang ini belum paham. Nah, yang melihat di sini itu akan mengamalkan apa yang dilihat. Yang dilihat di sini itu mengamalkan apa yang dilihat. Makanya dalam kasus kunut ada yang mengatakan bid'ah, bukan bid'ah maksudnya. Kemudian, maaf, menilai bahwa perbuatan itu menyimpang dari ketentuan agama, bukan. Maksud dalam hadis ini adalah saya tidak pernah melihat itu sejak saya sholat di belakang Nabi. Makanya kalimat turunannya di hadis An-Nasa'i, saya sholat di belakang Abu Bakar, saya sholat di belakang Umar, saya sholat di belakang kemudian Uthman, saya sholat di belakang Ali. Sebelumnya sholat di belakang Nabi, tapi mereka tidak pernah berkunut. Karena engkau sholat di belakang mereka semua itu saat mereka tidak kunut. Tapi tahukah Anda saat mereka sholat di tempat lain, ada orang yang bermakmum di belakangnya mereka kunut? Itu masalahnya. Yang disimpulkan oleh para ulama, apa Anda mau mengatakan Imam Syafi'i bid'ah? Wah, kan imam itu manusia, bisa aja salah. Kalau Imam Syafi'i salah, guru Anda salah, saya lebih baik memilih Imam Syafi'i daripada guru Anda. Karena diketahui peluang salahnya lebih kecil dibandingkan dengan Anda sekarang. Itu poinnya, siapa yang lebih dekat kepada Nabi SAW? Syafi'i itu salaf.
Salaf itu orang yang hidup di kisaran abad kedua hijrah. Batasnya 200 tahun hijrah. Ini salaf namanya. Di atas ini khalaf. Pengikut ini disebut dengan salafi. Imam Asy-Syafi'i lahir 150 hijrah, berarti salaf. Imam Abu Hanifah wafat 150 hijrah, salaf. Maaf, Imam Malik lahir 93 hijrah, salaf. Imam Ahmad lahir 163 hijrah, salaf. Anda lahir berapa hijrah? Berarti Anda bukan salaf. Nah, ketika Anda mengikuti ini semua, maka ini disebut dengan salafi. Saya kadang mau senyum lagi. Ustadz Adi itu bukan Ustadz salaf ya. Emang betul. Saya Ustadz kholaf. Karena Ustadz salaf itu Ustadz yang lahir di kisaran tahun 200 hijrah. Kalau saya disebut Ustadz salaf, berarti saya Ustadz yang diawetkan sampai sekarang.